wabarakatuh, sahabat Misteri Mbak Suci, balik lagi bersama saya Suci. Wah sahabat, ternyata responnya cukup baik ya, bagus juga, banyak juga responnya dari sahabat Misteri Mbak Suci. Ini saya bikin video menceritakan pengalaman horor ya ketika mengawal kasus Subang. Udah beberapa kali tuh alhamdulillah responnya baik. Ternyata ketagihan ya, jadi minta saya untuk cerita lagi. Oke sahabat, seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya ya, jadi tidak cukup untuk satu video aja gitu, karena memang pengalaman horornya itu lumayan cukup banyak gitu sahabat ya. Bayangin aja dari tahun 2021 sampai sekarang sih sebetulnya gitu sahabat. Oke sahabat, jadi ini saya sesuai voting ya. Jadi waktu pas kita live premiere kemarin malam itu saya voting. Saya bilang kan setuju enggak menceritakan perjalanan awalnya bisa ke Subang seperti apa, terus ada kejadian horor apa gitu ya. Nah itu ternyata pada setuju tuh ketika angka 1, saya bilang gitu kan, pada ketika angka 1 tuh gitu sahabat. Nah sahabat Misteri Mbak Suci, ingat banget ya waktu itu tahun 2021 ya, kejadiannya kan di bulan Agustus ya sahabat. Jadi waktu tahun 2021 itu memang saya lagi aktifnya konten misteri sahabat di channel satunya, bukan yang ini, di channel satunya di Wiwan 71 itu. Saya main ke lokasi-lokasi angker, masuk ke lokasi angker gitu ya, explore biasa. Jadi kayak merasakan atau misalkan kayak ngelihat apa. Jadi kalau saya itu, jadi saya disclaimer dulu ini ya sahabat ya. Jadi di konten horornya itu tuh ya, konten misterinya itu jadi sama kayak konsepnya kayak Sare Wijanto. Jadi kita ada komunikasi, terus kita visualisasi, kita gambar. Sebetulnya bisa gambar sahabat ya, cuman kalau pas di kasus Subang ini saya nggak pakai gitu ya, karena memang gambar tersebut pun juga membutuhkan energi, karena kita ngambil si energinya akhirnya kita visualisasikan melalui gambar, jadilah sosoknya gitu sahabat. Jadi supaya teman-teman yang ada di rumah bisa melihat apa yang kita lihat juga gitu ya. Selain itu terus ada mediumisasi, terus kita ada komunikasi, dan ada uji nyali terakhir gitu. Nah di tahun 2021 lagi intens-intensnya konten horor ya. Terus di bulan Agustus saya ingat banget waktu itu ya, jadi saya lupa ya hari keberapa gitu ya setelah si kejadian itu, karena memang saya nggak tahu sama sekali ada kejadian tragis di Kabupaten Subang ya, di Jalan Cagak sahabat. Saya nggak tahu karena memang nggak ngikutin berita pada saat itu. Nah kebetulan ada temen kami lah, konten kreator misteri juga ya, ada Teh Dewi sama Kang Surya pada saat itu main ke rumah. Nah beliau ini ya namanya juga mereka itu apa ya, biasa pulang kayak explore, kadang mampir, terus kayak kita ngobrol-ngobrol sampai subuh kayak gitu ya. Itu emang udah makanan kita sehari-hari gitu ya, begadang itu udah biasa bagi kami gitu sahabat. Nah waktu itu tuh ada Kang Surya sama Teh Dewi. Nah ngobrol lah ceritanya. Ingat banget sahabat, setengah 3 pagi itu ya, saya pamitan tuh ke beliau ini, karena kan mereka lagi di teras Taruhan Pahlawan. Saya pamitan, saya rada ngantuk gitu ya, saya pamit ya, saya masuk ke dalam gitu. Oh iya nggak apa-apa Mbak Suci. Nah saya tuh tidur lah sahabat ceritanya, tapi kayak tidur ayam gitu ya, jadi kayak setengah tidur gitu. Tiba-tiba tuh di setengah 3 pagi itu sahabat, terdengar ada suara tangisan lirih banget, suara cewek muda sahabat, kayak nangisnya tuh
gitu. Ih, ya ampun, ini saya bikin video malam hari juga nih sahabat ya. Gitulah pokoknya ya. Mungkin sahabat bisa bayangin lah suara tangisan cewek. Ih banget, kayak yang sakit banget gitu sahabat ya. Saya langsung terbangun dong gitu kan. Saya tuh kayak bingung kan, ini siapa ya gitu, kok ada suara yang nangis gitu. Oh udahlah gitu. Karena tuh saya berpikirnya bahwa memang ya sahabat, kalau kita mau ke lokasi-lokasi angker itu biasanya suka ada sosok atau makhluk astral yang memang dia tuh nyamperin dulu gitu, komunikasi dulu. Kayak misalkan dia itu kenapa meninggalnya, terus dia itu diapain meninggalnya, kayak gitu sahabat. Walau ya, ini saya bercerita apa yang saya alamin aja gitu ya. Nah saya mikirnya, oh mungkin itu si sosok wanita yang nangis itu tuh mungkin nanti di lokasi yang bakalan kita datangin, kita explore gitu sahabat. Udah tuh saya juga nggak ngeh gitu kan. Terus kebesokannya terus saya lupa selang berapa hari dari kejadian itu, saya lupa tepatnya ya sahabat. Pak Wawan ngomonglah ke saya, Pak bilang katanya ini ada kasus di Subang katanya kan, kasus apa namanya, pembunuhan ibu dan anak belum terungkap. Nah Pak Wawan bilang gitu. Oh gitu kan, iya kasihan gitu kan Pak Wawan bilang kan. Pak Wawan tuh lihat waktu itu di channelnya Mbak Popi. Nah jadi Mbak Popi tuh udah kesana gitu sahabat ya, udah ngeliput di sana di Subang di TKP gitu ya, wawancara sama keluarga juga gitu. Yang mana saya bilang gitu kan, coba searching lah gitu kan. Terus abis itu ya udah tuh pas Pak Wawan ngelihatin, saya kaget sahabat. Loh ini cewek muda yang semalam nangis itu, saya bilang kan yang 2:30 malam itu yang nangis, saya bilang. Kan saya mikirnya itu ini ya, kayak sosok makhluk astral yang mungkin nanti di lokasi eksplor selanjutnya gitu ya. Pas dikasih tahu Pak Wawan gitu, saya kaget sahabat. Apa ya maksudnya ya gitu. Saya kan nggak kenal, saya juga kan nggak tahu. Kalau misalkan saya juga nggak dikasih tahu Pak Wawan, saya juga nggak tahu gitu kan ya. Udah tuh sahabat, saya juga cuek-cuek aja gitu kan. Oh ya udah, mungkin ya namanya juga meninggalnya nggak wajar, ya pasti dia itu kan kemana aja gitu ya sahabat ya. Ininya apa, korinnya gitu. Dah tuh sahabat, ceritanya adalah beberapa kali sosok ini ya, sosok wanita muda ini tuh beberapa kali tuh kayak seperti apa ya, minta pertolongan gitu sahabat ya, mencoba untuk komunikasi, mencoba untuk kayak mau menceritakan sesuatu gitu ya. Cuman ini saya ya cuekin aja gitu ya, saya apa sih gitu kan ya, saya nggak terlalu gubris gitu pada saat itu. Nah karena memang berlarut-larut itu saya agak sedikit terganggu gitu ya sahabat. Jadi pas banget saya ingat waktu itu saya ada explore di daerah Cariu ya di sana, dan kebetulan di sana juga ada teman-teman kreator misteri juga kumpul di sana, dan bahkan ada beberapa ahli spiritual di sana. Saya cerita dong, diskusi ya sama namanya ada Kang Oyang ya. Saya diskusi, saya cerita ke Kang Oyang itu, saya bilang bahwa saya ini akhir-akhir ini tuh lagi kayak didatangin sosok wanita muda, saya bilang gitu ya. Terus Kang Oyang namanya ahli spiritual tuh langsung udah kebaca gitu ya. Oh ini gini Mbak Suci gini, oh iya. Terus di situ mencoba untuk ya udah coba gimana kita aja komunikasi aja. Sahabat, disclaimer ya. Di sini saya tidak mau memaksakan sahabat misteri Mbak Suci untuk mempercayai apa yang saya alami. Ini saya cuma sharing aja, saya cerita ya apa yang saya alami gitu sahabat. Nah, di situ
Kita ngumpul ya, teman-teman kreator misteri itu, bahkan sama ada yang ahli spiritual itu, dan di situ tuh udah sepakat semuanya gimana coba kita tarik korinnya gitu kan, coba kita masukin ke mediator, kata Kang Oyang itu sahabat. Terus yaudah nggak apa-apa, coba kebetulan kan udah siapin mediator gitu kan, ada mediatornya, coba tarik posisinya. Pada saat itu korinnya Mel tidak ada sahabat. Nah di situ Kang Oyang itu mencoba untuk menarik korinnya Bu Tuti sahabat ya, jadi mau dimasukin ke si mediator. Nyata apa yang terjadi sahabat, korinnya Bu Tuti itu diikat. Jadi posisinya korin itu keikat kayak rantai gitu sahabat, kencang gitu ya, dan di situ ada yang jaga sahabat. Kalian mau tahu siapa yang jaga? Sosok kakek-kakek tua pakaian hitam. Mungkin bisa disimpulkan itu siapa? Wallahu alam ya sahabat. Katanya sih itu adalah dukun gitu. Wallahu alam. Bu Tuti itu diikat gini, dijagain sama si dukun itu. Berusahalah Kang Oyang ini untuk menarik, untuk membebaskan korinnya Ibu Tuti sahabat. Tuh tarik, mau berusaha nggak bisa. Apa yang terjadi? Kang Oyang muntah darah, muncrat sahabat, darah keluar gitu. Di situ mulai genting, merinding. Saya ceritanya merinding sahabat. Genting sahabat, angin tuh muter di situ sahabat, di rumah itu, di rumah yang kita tempatin itu sahabat, muter. Terus abis itu ya udah, akhirnya kita berusaha, para ahli spiritual yang memang ada beberapa di situ, kita berusaha bareng-bareng untuk ngebebasin korinnya Bu Tuti sahabat. Tiba-tiba apa yang terjadi, kita mau narik, kita mau bebasin, masuk ke mediator, yang masuk adalah dukunnya sahabat. Dukunnya tuh sampai gini, pegang bolok kayak gini nih sahabat ya. Dia bilang, pokoknya ngomongnya Sunda ya, arek naon sia ikut campur gitu. Wah pokoknya sahabat di situ udah mulai suasana tuh udah beda banget sahabat. Itu pokoknya ngomong Sunda tuh ya. Jadi secara non ilmiah, lokasi si dukun itu sahabat ya, ada dia tuh jalan setapak gitu, pepohonan besar, hutan-hutan, dia tuh ada di dalam hutan, dan ada di situ tuh dia tempat bukan tempat prakteknya itu tuh gubuk ya, kayak gubuk kecil gitu ya, dari bambu gitu kan, panggung sahabat, ininya dari pelepah kelapa gitu sahabat ya. Pokoknya emang jauh banget dari area Subang. Tuh sahabat, saya yang keringetan ceritanya. Oke, kita lanjut. Setelah itu dukunnya masuk ke mediator, itu sampai dikepung sama kami semua yang di situ, dipegangin, ngamuk sahabat, nyerang senyerang-nyerangnya. Kita tuh mau di itu ya, pokoknya kayak dia tuh berantem gitu ya. Dia tuh nyerang, pokoknya ngomong-ngomong bahasa Sunda gitu, kasar. Terus di situ si dukun itu dipegangin gini, dipiting gitu sahabat, pegangin, terus langsung dia di ini sahabat, apa sih? Di ini ya, boleh diceritain nggak sih? Netralisir. Enggak dinetralisir dulu, dimatiin dulu. Oh iya. Ya itulah sahabat deh, begitulah. Maksudnya tuh ilmunya dicabut gitu sahabat ceritanya. Sahabatnya saya serius ini keringetan saya ngomong ceritanya ini, dingin banget sahabat, kaki saya dingin. Udah sahabat ya, di situ si mediator udah kewalahan, emang udah lemes banget mediator, karena itu kan ngambil korin orang hidup sahabat ya. Terus si Kang Oyang, teman-teman yang ahli spiritual yang lain juga udah lumayan agak lemas. Akhirnya nih Bu Tuti kita coba untuk bantu lepasin ikatannya, alhamdulillah bisa lepasin. Dari situ juga, tahu nggak sahabat, jadi apa ya, jadi kayak ke kamu aja masuknya, nggak mau ke kamu aja kayak gitu, jadi kayak lempar-lemparan.
ujung-ujungnya saya yang kena sahabat. Udah nggak suci gitu kan, karena yang lain yang nggak ada yang ini, ya udah saya ikhlas deh Pak gitu, Kang gitu. Terus ya udah akhirnya tuh koordinator Bu Tuti tuh masuk ke saya, masuk gimana ya masuk ceritanya sahabat, nangis terus kayak dia bilang nggak nyangka gitu ya. Terus detailnya nggak usah ceritainnya sahabat ya, ini namanya juga jin apa itu bisa manipulatif ya. Ini saya ceritain yang bisa manipulatif, takutnya salah atau seperti apa. Karena pada saat si itunya Bu Tuti masuk ya, itu tuh kayak apa sih, jatuhnya tuh kayak rekonstruksi goib gitu ya, kayak adegan versi goibnya gitu sahabat. Terus habis itu ada beberapa gitu ya orang-orang, terutama laki-laki. Kalau dibilang misalkan ditanya nih, karena kan itu versi goib nih sahabat ya, ada ceweknya atau ininya ya gitulah pokoknya sahabat ya. Nah udah selesai tuh, udah masuk selesai. Karena emang beliau ini cuma nangis aja, akhirnya kita juga tidak mendapatkan informasi lah ya. Intinya saat itu kan sempat memperlihatkan proses saat beliaunya dieksekusi. Bahkan sempat terlihat salah satu wajah seseorang, tapi kita nggak perlu sebut. Sebenarnya mah nggak satu aja wajahnya mah, adalah ya pokoknya nama gitu sahabat. Tapi yang nyolok kan satu. Iya. Cuman balik lagi, yang namanya ini jin, kita tidak bisa percaya 100% gitu ya. Terus udah gitu juga secara hukum juga nggak bisa. Iya kan, secara hukum juga tidak bisa kan. Kalau misalkan secara hukum bisa, pasti atau dari tim penyidik juga nyari aja ke ahli spiritual, bener nggak? Kan gitu sahabat. Nah, udah ya, selesai tuh ceritanya, betul keluar tuh udah. Di situ sahabat, kami mendapatkan petunjuk. Apa petunjuknya Mbak Suci? Petunjuknya ada barang bukti di belakang TKP. Itulah bekal kami datang ke Subang. Itu sahabat. Saya itu ya bisa dibilang mah hoki saya, bener. Hokinya kenapa? Saya mau wawancarai Danu, meledak video saya. Karena dari awal nggak ada kan mau wawancara siapa-siapa tuh nggak ada. Jadi karena waktu itu kebetulan memang sudah mendapatkan petunjuknya jam 9:30 malam untuk gali yang di belakang TKP itu ya, di belakang di luar Polis Lain, gali di area situ. Nah itu jam 9:30. Ada satu titik tapi posisinya di dalam Polis Lain. Tak kasih tahu lah ya, di bawah genteng sahabat tuh, di situ. Di bawah jendela di genteng itu kan ada tumpukan genteng di situ. Nggak mungkin dong kita gali di dalam Polis Lain, kena sanksi kita kan. Nah udah gitu sama di Sapiteng. Nggak mungkin juga kita gali-gali Sapiteng karena dalam Polis Lain juga ya, dalam Polis Lain. Dah tuh sahabat. Kalau Sapiteng sih enggak di belakang, tapi kan tidak mungkin. Nggak mungkin, Sapiteng kan gede banget. Malah dicurigain orang kan. Iya, akhirnya kita gali-gali tuh. Pertama tuh dapet deket-deket pohon kelapa ya. Terus itu sahabat. Nah, itu yang udah saya ceritain video sebelumnya ya. Nah, bisa ditonton tuh kalau pengen tahu lagi ceritanya. Saya nggak akan ceritain lagi tuh. Udah tuh sahabat ceritanya. Dari situ udah selesai. Udah gitu kita juga pernah menelusuri jam apa kan pernah. Enggak selanjutnya menceritakannya waktu di rumah Bu Lilis. Oh iya ya. Oke. Beres di situ sebelum dulu dong, kita belum berangkat ke sana ya. Jadi ceritanya kita itu kan ke rumah Wak Lilis kan, karena emang kita barengan teman YouTube yang lain. Rumah Bu Lilis nih ceritanya, saya itu kan bareng si Mas Fauji. Nah, Mas Fauji itu kan indigo itu kan ada. Pertamanya awal biasa-biasa aja ya, cuman kita melihat karena kita ini orang-orang mungkin ya bisa dibilang apa ya, ya mungkin adalah penglihatan yang tidak bisa dilihat sama orang-orang biasa lah gitu ya. Kita melihat memang ada
sosok hitam besar, gede, selebihan rumah gitu ya. Itu ada set gitu di itunya Walilis, di rumahnya Walilis pada saat itu. Dua, jadi kayak jaga set. Kita mah datang ya sahabat kan melihat. Jadi kan kita agak keki juga ya. Kita diem aja gitu, nunduk tuh. Datang udah tuh itu sama si Pak Uji. Dah tuh beneran, Ci, Mbak gitu kan. Ya udah pura-pura aja nih, pura-pura gak tahu. Oke gitu kan. Kita fokus lagi aja gitu kan. Kita video gitu kan. Dah tuh sahabat. Tiba-tiba sahabat jam berapa ya? Abis maghrib apa abis isya? Abis isya ya. Habis isya tuh sahabat adalah salah satu istri YouTuber ya. Tiba-tiba sakit dada ya. Terus kayaknya ngomong ke Pak Wawan. Apa ngomong ke ayah ya? Ke ayahnya ngomong ya. Ke Pak Wawan ngomong sakit. Kebetulan saya lagi ngobrol sama Teh Yanti ya di dalam. Sama Pak Uji kan, Pak Uji lagi ngerekam ya kalau nggak salah. Duh saya lupa lagi sahabat detailnya seperti apa. Tiba-tiba nyamperin saya Mbak Suci gitu. Kenapa Teh? Aku bilang gitu ke si istrinya itu. Mbak Suci sakit katanya aku gitu kan. Kenapa? Nah pas saya lihat lagi nih ternyata beliau ini terkena serangan apa ya? Kena ranjau ya. Kalau Fauzi lihat kayak busur panah. Nah, jadi kami, saya dan Boji itu memang melihatnya ada busur panah. Gitu. Itu kena tuh, nembus sahabatnya. Cabutlah. Jadi dari belakang tuh tembus. Jadi si mata panahnya tuh di sini. Itunya di sana tuh, batangnya. Ji, bilang nih, udah eksekusi. Udah dicabut lah ceritanya, cabut. Pas saya lihat tuh. Jadi memang gini ya sahabat, kalau kayak benda-benda goib gitu, itu tuh memang terlihat dari mana-mananya gitu sahabat ya, dan daerah-daerah mananya, karena mau panah, mau apa aja gitu, emang ada identitasnya gitu sahabat. Jadi di situ tuh ada tulisan kayak tulisan apa tuh, Sanskerta gitu ya, ya pokoknya gitulah pokoknya. Dilihatlah panah, oh ini dari luar gitu, jadi dari luar, sebutin boleh nggak sih? Dari luar itulah pokoknya. Dari luar Subang. Nah, dari luar Subang lah gitu intinya mas, busur panah itu. Oh oke. Yaudah tuh selesai. Gimana Teh, aman nggak? Bisa nafas nggak? Gitu kan, dia sesek kan. Wah aman katanya gitu. Ya udah tuh sahabat. Tidak di situ saja sahabat ya. Selesai di situ. Pas mau menuju TKP terus dia ya. Menuju TKP nih kita kan udah selesai, pamitan sama semuanya, kita menuju TKP. Saya pikir teman-teman YouTube ini mau ikut membantu, ternyata mau pulang. Nah sudah ditunggu kan di pos itu sama Pak RT, warga itu lagi pada bikin api unggun ya, karena memang Subang tuh dingin sekali sahabat. Ya udah selesai di situ, tiba-tiba teteh-teteh yang tadi itu yang kena busur panah itu sahabat menangis. Enggak, awalnya tuh ngobrol dulu sama saya. Itu posisinya di mobil ya. Itu ngobrol dulu, Mbak Suci kok sakit ya, kok Mbak Suci sakit. Lah, teteh kenapa? Nah, memang sudah ada sesuatu yang janggal di sini sahabat, tiba-tiba nangis sahabat. Gitu-gitu sahabat, merinding aku. Nah nangis lah gitu sahabat, jadi kesakitan gitu, sakit gitu bawahnya ya, sakit gitu sahabat. Saya tuh langsung Pak Uji bilang sakit sambil nutup muka. Sakit tuh sakit dia. Tapi nutup muka, bukan pegang dada. Iya sampai tutup muka. Aduh, sorry sahabat, karena ini sudah lama sekali saya lupa. Nah udah tuh sahabat ya. Nah maksud saya itu sahabatnya ada kesempatan nih, ya kan? Karena memang yang masuk itu udah ya sosok wanita muda itulah ya yang masuk ke situ gitu ya, dia mau menyampaikan sesuatu. Kan saya tuh mikirnya, oh ini kita bisa bawa ke belakang TKP dan bisa menunjukkan kalau misalkan ada bebek di situ gitu sahabat ya. Nah udah tuh sahabat, ternyata ada miskomunikasi dengan sama temen kita kan itu ya, ada miskomunikasi. Oh nggak apa-apa, ini cuma masuk angin aja, nggak apa-apa, kita mau pulang, nggak apa-apa, ini masuk angin aja. Udah dibawa pergi.
ya udahlah ya, kita juga tidak bisa apa-apa lagi kan sahabat. Di situ kita udah mencari-cari ya ceritanya yang di video sebelumnya. Nggak lama kita dihubungin kan, nggak lama kita dihubungin. Mbak Suci marah kan, Mbak Suci kenapa aku kemarin itu nggak ini kan, kenapa bawa pulang gitu kan, kenapa harus itu, kenapa kayak disadarin gitu. Ini kan kesempatan emas, kan bisa ngasih tahu katanya kan, kalau misalkan ada bebek di belakang TKP gitu. Loh, kenapa ke saya teh, bilang gitu kan, teteh harusnya tanya sama itu teh gitu kan. Aku bilang gitu kan, iya saya juga kesel tuh katanya gitu kan. Si teteh itu bilang, oh ya udahlah nggak apa-apa teh, mungkin belum ini kali teh. Ya ternyata sahabatnya, aku ceritain sedikit ya, ternyata si teteh ini juga kan memang dia apa ya, kalau orang Sunda tuh bilang lempeh yuni, jadi kayak dia juga peka gitu sahabat. Ternyata si beliau ini dan suaminya yang YouTuber ini tuh, dia juga mendengar suara tangisan yang merintih itu di meja makan di rumahnya. Merindingnya sahabat tuh, bukan saya aja. Jadi memang walau alam ya, Korenya Amel itu kemana-mana ke orang-orang yang memang peka. Dia tuh datang terus, bahkan sampai ke Bang Cecep tuh. Bang Cecep jauh-jauh dari Palembang datang sahabat ke sini, ke Jawa, ke Jawa Barat. Bahkan istrinya nih sahabat, saya sama istrinya tuh nggak ada, saya nggak pernah ada komunikasi, nggak ada ya, kenal juga nggak pernah ketemu, nggak pernah kan ya. Jadi selama ini ketemu sama Bang Cecep, komunikasi dengan Bang Cecep. Tiba-tiba sahabat, jadi Amel tuh menyampaikan sesuatu ke saya. Saya ngomong dong, diskusi nih sesama kayak maksudnya kayak ke Bang Cecep gitu ya, Bang gini. Ternyata istrinya pun juga sama, dikasih taunya ya, yang tempo hari kan. Dah tuh sahabat, kenapa ya gitu kan. Dah tuh udah selesai tuh sahabat, itu yang awal mulanya dalam Subang. Nah saya tuh baru cerita tuh baru sekarang. Kemarin itu sebelumnya enggak. Kenapa? Karena saya tidak mau mengganggu konsentrasi teman-teman nih, ya kan. Jadi kan lagi, ya udah kita fokus aja liputan gitu lah, biar teman-teman juga nggak mikir gimana. Terserah kalau teman-teman bilang Mbak Suci mah halu bla bla, terserah. Tapi saya di sini mau cerita aja apa yang saya alami. Dah tuh ya sahabat, misalnya saya juga baca di kolom komentar pada penasaran yang saya kerasukan nenek-nenek yang pakai baju batik merah. Nah, pas mau ketemu ATS. Part berikutnya. Part berikutnya, saya part berikutnya. Ini durasi 27 menit sahabat. Tuh, ini saya jelas keringetan sahabat nih, keringetan, benar sahabat. Jadi sebenarnya gini sahabat, menceritakan hal-hal seperti ini tuh ya, kalau misalkan kita itu nggak ngarang cerita atau emang bener-bener real, kita tuh memang narik energi. Kenapa? Supaya gimana ya, mungkin nih kalau sahabat Misteri Mbak Suci nontonnya jangan terlalu, saya ngasih tahu aja ya, nontonnya jangan terlalu dalam banget, dikhawatirkan nanti ada berbentukan energi ke sahabat gitu, saya kasih tahu aja gitu. Karena emang di sini juga saya cerita juga sebenarnya emang rada-rada horor gitu sahabat ya. Itulah sahabat awal mulanya. Jadi ini jangan tagih-tagih lagi ya Mbak Suci, saya penasaran tuh awal mula Mbak Suci ke Subang tuh kenapa sih? Nih, pada banyak yang penasaran, Mbak Suci itu kenapa sih? Maksudnya kayak ini banget gitu ya, maksudnya ke Subang, liputan dan lain-lain, terus ngomongin, ini palingan juga konten dan lain-lain. Sahabat, bukan itu gitu, bukan sekedar konten ya sahabat. Sebenarnya mah, ya itulah pokoknya mah, itu berawal dari sosok wanita muda itu yang nangis, dia seperti mau menceritakan sesuatu, dia tuh pengen kayak minta tolong, terus kayak ya dia mau menyampaikan sesuatu lah gitu. Itu sahabat meski ya. Oke sahabat, nanti ya kita cerita lagi nih yang nenek-nenek. Ada beberapa lagi sebenarnya kejadian horor banyak ya. Nah kalau sahabat nih ya penasaran lagi, silakan komentar sahabat ya. Nanti kita cerita yang saya kerasukan nenek-nenek satu. Jangankan kerasukan nenek-nenek, Amel aja pernah. Mau diceritain seperti apa? Nanti sahabat, nanti satu-satu dulu saya ceritain ya. Itu tahu nggak? Saya sampai seminggu sakit sahabat. Oke sahabat Misteri Mbak Suci, itu aja dulu ceritanya ya. Nanti kita lanjut lagi di malam selanjutnya. Oke sahabat, terima kasih banyak. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.